Assalamualaikum mas-mas kelas 6. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita murojaah dulu Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Wahid itnain thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, kita sudah murojaah bareng-bareng tadi. Sekarang kita mulai pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang qada dan qadar. Nah, pada pembahasan kali ini Ustadz akan membahas tentang takdir. Nah, qada dan qadar juga sering dikenal sebagai takdir. Nah, kalau kita lihat dari pengaruh perbuatan manusia, jadi juga dipengaruhi sama perbuatan kita. Nah, takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, apakah takdir mu'allaq dan takdir mubrom itu? Oke, Ustaz jelaskan. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh manusia. Nah, apa saja contohnya? Contohnya, kita misalnya sedang ujian. Nah, misalnya takdir kita dapat nilai yang jelek, namun karena kita belajar dengan baik, dengan tekun, dan juga kita selalu berdoa pada Allah, nah kita akhirnya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, itu juga karena usaha kita. Itu namanya takdir mu'allaq, ya. Terus kemudian apa lagi? Takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi kebalikan dari takdir mu'allaq. Nah, contohnya apa? Contohnya jenis kelamin manusia, terus juga tanggal lahir manusia, terus kematian manusia, dan sebagainya yang tidak bisa kita ubah, ya. Jadi itu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Jadi ada dua takdir, ya. Ada dua jenis takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Lalu apalagi dari kita mempelajari tentang qada dan qadar dan juga takdir, itu ada manfaatnya. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu ada manfaatnya atau ada hikmahnya. Nah, apa saja? Yang pertama, mendorong kita untuk selalu berusaha. Nah, jadi karena kita masih bisa untuk mengubah takdir kita yang tadinya misalnya buruk, karena kita selalu berusaha dan selalu berdoa dan senantiasa beribadah pada Allah, maka akhirnya dirubah menjadi lebih baik. Nah, akhirnya kita sudah belajar qada dan qadar, akhirnya kita harus terus selalu berusaha karena memang ada dalilnya, ada dasarnya kalau kita harus senantiasa berusaha, ya. Tidak boleh mager, ya, apalagi misalnya main game terus, ya. Kita harus senantiasa berusaha dan berdoa juga. Terus kemudian mendorong kita untuk ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Jadi tadi ada takdir yang tidak dapat diubah. Nah, akhirnya karena kita sudah tahu ada beberapa takdir yang tidak dapat diubah, maka kita dapat ikhlas. Nah, kita tahu, wah, ini sudah ketentuan dari Allah, pasti ada hikmahnya. Ini ada yang terbaik buat aku. Kalau misalnya tidak terjadi ini, mungkin bisa berakibat buruk buat aku. Jadi kalaupun kita misalnya berdoa terus terkadang
mungkin belum dikabulkan, jadi bukan tidak dikabulkan ya, tapi belum dikabulkan, atau mungkin Allah punya yang lebih baik buat diri kamu. Jadi kita harus ikhlas dan ridho atas semua ketetapan Allah ya. Yang kita bisa hanya berusaha ya, berikhtiar dan bertawakal. Nah, ini juga kita bisa bertawakal kepada Allah lebih baik lagi, lebih maksimal lagi ya, karena kita sudah tahu takdir dan kodar. Kita punya iman kepada kodar dan kodar Allah, dan itu sudah wajib. Jadi kita sebagai umat muslim harus senantiasa bersyukur pada Allah. Apapun yang kita dapatkan itu adalah nikmat dari Allah. Jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan lipat gandakan lagi dengan yang lebih baik ya. Jadi semua itu ada hikmahnya. Insya Allah kita dapat pelajaran dari situ, kita dapat mengembangkan diri lagi lebih baik, dan insya Allah kita mendapatkan buah yang lebih baik lagi. Jadi itu jenis takdir dan juga manfaat kita belajar qada dan qadar serta takdir yang tadi Ustadz jelaskan. Ada dua, ada mu'alaq dan mubrom. Nah, untuk tugasnya mas-mas kelas 6 silahkan memberikan contoh takdir mu'alaq seperti apa, takdir mubrom seperti apa, minimal 3 ya. Silahkan bisa ditulis buku tulis atau bisa lihat voice note, terserah dari mas-mas kelas 6 senyamannya. Jadi nanti silahkan dikumpulkan ke Ustadz Turik ya. Ustadz akhiri pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.